akhirnya langsung ngomong kayak kita udahan aja, kita belum ada apa-apa kan nih gitu. Kok jadi sedih mukanya? Gue jadi sedih loh mukanya loh kayak. Nah, ada nggak sih mungkin wisdom gitu dari ibunya Kak Adit yang emang sampai sekarang gitu masih kamu pegang teguh banget gitu untuk navigating through life gitu. Apalagi kamu juga baru menikah ya tahun lalu ya gitu, yang ya memulai keluarga kamu sendiri gitu. Ada nggak sih wisdom yang masih dipegang gitu? Kalau sama pesan dari nyokap tuh sebenarnya dulu gini, karena ditinggal sama mama tuh kan waktu masih kecil ya, kita tuh belum ngobrol SD, ya. SD, jadi belum terlalu banyak ngobrol-ngobrol hal-hal serius gitu. Cuman mama tuh paling gak suka kayak, Dit, kalau udah gede jadi tindik ya. Itu doang yang diinget. Itu yang paling diinget kayaknya ya. Iya, jadi tindik. Oh berarti tato boleh. Udah. Karena nggak pernah di-mention. Iya, mungkin besoknya harusnya nyokap ngomong itu kali ya, cuma lupa. Pokoknya kalau udah gede jadi tindik ya gitu. Udah akhirnya nggak ditindik. Sampai sekarang. Kalau gue lihat-lihat lu juga, gue jadinya bisa melihat kenapa lu melihat diri lu sebagai orang yang religius. Nih ya. Coba tadi almarhumah ibunya bilang jangan ditindik, sampai sekarang bener loh nggak ditindik. Ditato iya, tapi yang ditindiknya spesifik nggak ditindik. Gitu. Iya kan gitu. Terus sering bantuin orang juga, ikhlas, gaya hidup sehat gitu. Apalagi akhir-akhir ini gitu makin sering gitu di Instagramnya Kak Adi gitu, gue lihat tuh sering ngepost nih throwback lagi umroh. Yang kalau nggak salah umrohnya juga sendirian. Sendirian. Kapan sih tuh? Perginya sebelum COVID ya pasti. Sebelum ya? COVID, awal 2020 Januari. Oh jadi lu pulang abis itu nggak lama pasti ini ya? Langsung COVID. Oke. Kenapa sih waktu itu mau pergi? Ini random ya orang tuh. Kalau gue ngebayangin ya orang seumuran Kak Adit itu mungkin kita liburan nih punya uang ke luar negeri kemana? Kayak nonton konser. Ini umroh sendirian. Coba jadi, gimana tuh ceritanya? Gak tahu. Jadi di 2019 tuh kan berapa kali nonton konser ke luar negeri kan? 3 kali lah. Terus orang rumah tuh yang di Bekasi kayak, ini jalan-jalan mulu, nonton konser, sediain dong duitnya buat umroh. Iya. Belum siap kan, suka mikir kayak, aduh takut kenapa-napa ntar di sana, ya kan suka dengar cerita-cerita orang. Hilang lah, iya apa gitu-gitu. Kan? Bener-bener gak kepikiran mau umroh di awal 2020 itu. Sampai entah gimana pas awal Desember kalau nggak salah, apa akhir November ya. Terus kayak, gue tahun baru ngapain ya? Kayak baru dapet quarter life crisis di usia segitu, yang udah nggak quarter ya sebenarnya. Quarter lebih. 10 tahun ya gitu ya. Udah 35-an, terus kayak, gue ngapain ya? Gue tahun depan tuh mau ngapain ya? 2020 tuh ngapain ya? Di 2019 tuh, alhamdulillah tuh yang bener-bener padet, semua kerjaan sampai happy banget ya pokoknya ya. Iya, sampai temen, gila lu mau nyari pacar gimana dah? Orang lu aja sibuk gimana? Iya juga ya. Sampai mikir gue tahun baru harus ada yang spesial nih gitu, harus ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi emang aku nggak ngerayain tahun baru, dalam artian nggak suka hura-hura gitu. Pestanya gitu nggak suka. Makanya seneng banget kalau tiba-tiba dapat kerjaan. Anak kan ya udah gitu kan, jadi ada waktu untuk tahun baru. Bahkan di 2019, Dit, ntar ke rumah gue, enggak gue ada acara masih ini, Dit, ntar kesini, udah enggak gue ada acara sini, padahal aku tidur di kosan. Bener-bener tidur di kosan karena saking nggak maunya ketemu orang apa gitu. Iya, nggak mau ya udah tahun baru gitu. Pas bangun pagi-pagi subuh, wow tahun baru nih, udah 2019 nih. Terus ya udah akhirnya untuk mendapatkan sesuatu yang baru mikir kan, umroh aja kali ya. Karena keinget pesan orang rumah gitu. Enggak juga tiba-tiba umroh gitu. Akhirnya nyari, udah mulai travel tuh, nyari di Instagram, sampai download aplikasi. Ada aplikasi yang model kayak dia tuh ada aplikasinya model kayak Muslim Pro, tapi ada pilihan-pilihan umroh dari tur mana aja. Jadi kayak marketplace umroh gitu ya. Iya, gitu. Terus ya udah akhirnya nanya. Itu berarti apa tuh bulan Desember ya? Desember. Mepet juga ya? Lumayan. Dan pas banget punya teman dekat si Ajis doa ibu.
dia umroh juga di bulan Desember. Tadi mau bareng sama dia. Oke. Terus Tapi nggak dapet slot ya itu? Dapat, cuman kebetulan pas tahun barunya di tanggal 1-nya ada kerjaan, di tanggal 31 udah ada kerjaan nih. Jadi yaudah deh, jangan dulu deh, udah ada kerjaan nih gitu. Ya udah terus nanya-nanya, nabung di bank syariah supaya dapat pembayaran yang lumayan gampang gitu kan, biar dapat diskon juga atau privilege yang lain lah kalau di bank syariah. Terus ya udah daftar berangkat lah, benar-benar berangkat sendiri. Yang lain tuh sama keluarganya. Sama keluarga ya pasti. Itu kalau di sana tuh kayak numpang keluarga sama orang lain gitu. Kenalan, bang gua bareng keluarga, iya bareng. Terus di meja sama keluarga orang lain. Benar-benar sama siapa sendiri? Iya gua sendiri. Benar-benar sendiri ke sana. Nah kalau gue lihat juga sekarang lo sering banget gitu ngepost foto-foto throwback, kayaknya kangen banget gitu sama suasana umroh gitu. Emang apa sih yang terjadi di sana gitu sama lo Kak? Sebenarnya sih nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada cerita-cerita yang cuman kayak orang sampai depan Masjidil Haramnya kayak ya Allah gua nyampe sini nih, bisa nyampe sini nih, kayak alhamdulillah selamat, terus nggak ada hal-hal yang gimana gitu. Bener-bener ya udah kayak waktu di Madinah juga kan adem banget, yang kotanya damai banget, yang kayak ini kayak gue harus balik lagi sih ke sini. Tapi dulu sempat doanya di depan Ka'bah minta dideketin jodoh. Oke. Gitu. Jadi waktu itu udah pacaran belum sih sama yang jadi belum istri? Belum. Dulu deket sama cewek. Ini jadi curhat. Ya podcast curhat. Dulu gue lagi deket sama cewek nih, deket sama cewek. Dia pun nitip doanya gini, Mas Adit nitip doa ya supaya aku dideketin sama jodoh aku, kata dia gitu. Disampaikan doanya. Pokoknya teman-teman yang nitip doa tuh sebisa mungkin disampaikan didoain di depan Ka'bah. Terus selama di sana kok kayak gue gak kangen dia deh, biasa-biasa aja. Gitu, ada malah seneng gak di chat dia gitu, yang kayak seneng janjian sama orang, karena ketemu si Ajis doa ibu juga kan. Terus juga tiba-tiba random ketemu teman lama di sana. Gila sih. Terus ya udah pas pulang sampai Jakarta langsung mikir, kok gue pulang malah gak kangen dia ya? Berarti memang bukan gue jodoh dia nih gitu. Kan dia minta dideketin ya, kok gue ngerasa makin dekat sama dia. Malah jauh ya? Iya. Terus udah pulang dari umroh, akhirnya langsung ngomong kayak kita udahan aja, kita belum ada apa-apa kan nih gitu. Kok jadi sedih mukanya? Gue jadi sedih loh mukanya lo kayak. Jangan temennya lagi. Enggak, bukan. Ya boleh dong gue berempati. Iya. Empati ke saya apa ke ceweknya? Jadi ghosting. Enggak di ghosting kok ngomong langsung. Enggak di ghosting, ngomong langsung ya. Tapi ini memang kekuatan Tuhan nih kayaknya memberi jalan ya. Tetap sedih ya teman-teman. Nah tapi setelah itu akhirnya deket sama cewek lagi yang tidak sesuai harapan. Dalam artian bukan sesuai harapan tadi. Maksudnya nggak dibayangkan ya dianya gitu ya. Iya, deket sama cewek. Sempet kayak nanya, ya Allah, ini masih jodoh gue kayak gini sih gitu. Tapi akhirnya ngomong lagi ke cewek, enggak, gue kayaknya kita kita dekat aja nih, nggak diterusin hubungannya nih. Nggak sampai akhirnya ketemu yang sekarang nih. Ketemu di Instagram, dia kerja di luar negeri sampai dia di lay off sama kerjaannya karena COVID. Okay. Apa yang bikin Kak Adit yakin kalau she's the one gitu? Karena berarti kan dari ketemunya sampai sekarang tuh nggak terlalu lama ya? Iya. Ini pertanyaan semua orang sih, nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Kayaknya yakin aja. Kayak dia nih gitu, udah. Sampai akhirnya jalanin PDKT 3 minggu, ngajakin pacaran, habis pacaran 2 minggu kemudiannya langsung ngajakin nikah, udah. Sebulanan ya berarti ya? Sebulanan berarti ya. Kurang lebih. Kalau orang tua gitu nggak apa-apa, apa kayak, nah inilah yang saat yang ditunggu-tunggu. Enggak. Gitu. Karena kebetulan keluarga aku yang keluarga dari mama ya, yang tinggal Bekasi, nggak pernah repot sama hal gitu, nggak pernah ditanyain setiap lebaran mana nih, kapan nih gitu nggak pernah. Jadi santai-santai aja. Jadi pas waktu itu bilang juga mau menikah gitu, maksudnya. Ya alhamdulillah. Gitu. Ya alhamdulillah aja, tapi maksudnya nggak ada yang kayak, baru sebentar apa gitu-gitu nggak ada. Cuma deg-degannya cuma takut ditanyain aja, kok buru-buru di MBA lo ya. Cuman gitu doang takut ya. Tapi kan dibuktikan setelah menikah baru bisa mendapatkan momongannya setelahnya gitu kan gitu. Jadi enggak kok, gue nggak MBA.
Itu kayak lebih takut omongan netizen daripada omongan orang terdekat ya kayaknya. Iya sih. Iya kan? Ya, karena orang terdekat alhamdulillah sih support aja, maksudnya nggak ribet lah gitu, nggak seribet netizen ya. Waktu Lebaran pertama dengan istri, ya itu adalah momen yang pasti bahagia banget ya gitu buat kamu dan juga buat keluarga gitu. Tapi kemudian terjadilah sebuah musibah COVID. Betul di sekali. hari kedua Lebaran ya. Itu kenanya dari mana? Tahu nggak sih? Apa udah nggak tahu? Gue tuh nggak tahu gue ketularan dari mana. Tapi yang pasti di rumah pertama bokap mertua. Bokap mertua masuk duluan, gitu kan. Memang lumayan ada kontak erat ya nama satu rumah ya kan. Tapi yang paling nggak tahu dia ini ketularan dari mana tuh nggak tahu. Tapi memang belakangan beliau ini sempat ada keluar rumah, gitu beberapa kali doang sih, nggak sering kan, namanya orang tua kan nggak ngapain juga kan. Maksudnya nggak kayak yang muda-muda gitu kan, yang ada aktivitas lumayan kesana kemari. Cuman mungkin ya pas lagi keluar dia sialnya kena gitu ya kan. Terus ya setiap sahur barengan terus, kan memang kalau lagi sahur kan imun kita lumayan agak nurun tuh kan. Soalnya kalau lagi buka jarang sama orang rumah, karena kita buka di luar, luar gara-gara kerjaan ya. Atau biasanya cuman batalin makan korma, terus maghriban dulu baru makannya belakangan. Jadi nggak pernah satu meja tuh, lebih sering pas lagi sahur gitu. Cuman nggak tahu juga, mungkin udah kena duluan dari luar gitu, atau mungkin malah aku yang bawa ke dia. Tapi OTG dulu gitu. Iya, atau apa nggak pernah tahu sih gitu. Tapi yang pasti di hari Lebaran hari kedua kenanya. Di hari pertama tadi udah mau balik ke Bekasi, cuma kayak nggak dulu deh gitu, karena orang rumah yang di Bekasi, si tante aku itu punya komorbid gitu. Terus ada anak kecil juga segala macam. Ya, lebih rentan ya soalnya. Terus dulu kan vaksin belum kayak sekarang kan. Sampai akhirnya bokap mertua masuk itu di hari Sabtu, yang hari Kamis Lebaran. Di hari Jumatnya, dari Kamis itu pas hari Lebaran pertama udah gak enak badan gitu, udah kayak kok badan kayak panas, tulang-tulangnya gitu gak enak, kayak sendi-sendinya. Terus flu, padahal kan aku udah vaksin flu kan, jadi kayaknya ini gue bukan pilek deh, ini pasti gue COVID nih, soalnya gue nggak pernah flu. Bener kan ternyata. Akhirnya pas hari Jumatnya Lebaran kedua antigen bener positif, akhirnya minta di PCR sama si nakes yang lagi, Mbak, jadi saya PCR lagi sekalian. Sampai ke rumah packing, bawa ke rumah sakit. Bener ke rumah sakit tuh sebenarnya bukan karena parah, karena menghindari orang rumah, istri, nyokap mertua sama tante. Waktu itu juga soalnya bulan Mei, jadi belum parah melonjak kasus itu. Jadi masih bisa ya masuk ke rumah sakit masih gampang banget dapet rumah sakit. Gue kira lo ada penyakit apa gitu yang parah sampai masuk ke rumah sakit tuh sebenarnya. Karena menghindar aja sih.